Baik teman-teman, kita lanjut di part 3 setelah kita tadi menentukan, titik luluh gitu ya, tinggal tersisa satu titik lagi yaitu batas elastis. Di mana batas elastis ini merupakan batas, batas material, yang akan kembali ke panjang semula jika bebannya memang dihilangkan. Biasanya titik ini muncul setelah titik proporsional, sehingga, diperlukan kembali, perkiraan nih rentang rentang data linear dan teman-teman tidak usah mengambil, data di bawah proporsional di mana tadi kita sudah dapat data proporsional yaitu dia linear dari data 89 sampai 124. Teman-teman tidak usah mengambil data di bawah 89 karena istilahnya data tersebut memang milik dari proporsional, istilahnya seperti itu. Nah, kita dapat memperkirakan rentang data untuk batas elastis yaitu pada rentang 89 sampai 187. Tapi agar tidak pusing, kita menambah sheet saja gitu ya. 89 data 89 sampai 187 teman-teman. 89 sampai 187 ini aku copy aja. 187 copy lalu kita pindahkan ke sheet 2. Ini untuk judul. Oke, 0,17. Di sini ada data strain, kemudian kita memerlukan data stressnya. Baik, kita geser terlebih dahulu, kemudian kita copy ya 89 sampai 187. 87 ini ya. Baik, kita pastikan ini merupakan data stress, kemudian kita copy pindahkan ke sheet 2. Oke, nah ini dia. Oke, kita langsung buat saja grafiknya. Kita menggunakan scatter juga. Nah, terus kita tambahkan axis titlesnya dulu. Di sini merupakan stress, kemudian di sini merupakan data strain. Oke. Pindah ke atas ya. Nah ini dia. Nah, oke. Kita sudah dapat ya kurvanya dan kurva batas elastis. Oke, kurva batas elastis. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, bahwa kita harus mencari regresi yang kecil gitu ya. Regresi yang bagus gitu ya. Maka kita ubah dulu model grafiknya. Nah, kita lihat R-nya 0,954 ya, merupakan ini R-nya cukup kecil ya teman-teman, jadi perlu kita hilangkan beberapa data yang memang mengganggu kelinearan dari si kurvanya gitu ya. Mungkin kita bisa kurangi hingga data ke 148 mungkin
148 itu 148 itu pada kisaran 340-an. 340-an. 340. Nah, sampai sini kita coba kurangi datanya. Ya. Hingga 148. Edit. 148 itu sampai 61 ya. Kita kurangi batas elastis. Kita ubah ini menjadi 61. Ininya juga menjadi 61. Nah, 61. Oke, kita lihat apakah regresinya nambah ya teman-teman, menjadi lebih bagus. Tapi memang belum memenuhi ketentuan dari regresi gitu ya. Dikatakan regresi yang bagus. Jadi kita bisa mengurangi lagi datanya. Mungkin kita perkurang hingga data ke 138 ya kalau di sini. Kita lihat 138 itu pada data 319,165. 319,165. Ini ya. Kita coba kurangi hingga data ke 51. Baik, kita ke chart design, kemudian select data lagi, kita edit. Ke 51 kita kurangi 10 data gitu ya. Boleh teman-teman coba tidak hanya harus 10 data, tapi alangkah lebih bagus setiap nomor data itu dicoba untuk dikurangi gitu. Oke, teman-teman, ini regresinya udah memenuhi ketentuan ya gitu, 0,9996. Nah, berarti dapat kita ambil kesimpulan ketentuan itu bahwa nilai atau batas titik elastis itu ada pada data ini ya. Data ke 51. Yaitu kalau di sini data ke 138. Jadi kita copy saja. Nah, datanya. Nah, kenapa data tersebut dijadikan sebagai batas elastis? Karena kembali ke penjelasan tadi bahwa titik elastis ini muncul setelah titik proporsional, di mana titik proporsional ini merupakan titik daerah data yang linear gitu. Sehingga ketika regresi yang tadi misalkan yang awal itu tidak bagus ya, tadi rentangnya terlalu jauh, mungkin bisa dibilang terdapat titik-titik atau data-data yang memang harusnya menjadi milik titik elastis gitu, karena memang tidak linear, sehingga dapat dikatakan bahwa titik ini menjadi pembatas antara proporsional dan titik elastis gitu teman-teman. Nah, mungkin kita masukin saja ya ke originnya. Titik elastis yang baru didapatkan. Di close dulu. Yaitu pada 319 ya. Tentang segitu kita cari datanya daerah sini 319. Kejauhan 319 ya, sedikit lagi. Nah,
Sini ya teman-teman. Nah, ini merupakan nilai dari batas elastis atau simbolnya E. Nah, ini merupakan kurva total yang memang sudah lengkap dengan kelima titik tadi gitu ya teman-teman. Nah, sehingga setelah mendapatkan titik-titik ini, diharapkan kita dapat mengolah dan dapat menentukan bagaimana karakter dan sifat dari material yang kita analisis, yang kita uji gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan terima kasih sudah mau belajar bersama. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.